Oke, ayo kita jujur-jujuran deh. Di dunia profesional, sadar atau enggak, kita semua itu lagi main catur. Ya, ini permainan kekuasaan. Dan buku The 48 Laws of Power karya Robert Greene, ini bukan bacaan santai buat di pantai ya. Ini tuh buku panduan strategi yang, wah, tajam banget. Tentang gimana dinamika kekuasaan bekerja di dunia nyata. Termasuk, ya, di ruang rapat Anda. Nah, kutipan ini langsung kena banget ke inti bukunya. Intinya gini, menurut Green, kekuasaan itu sebuah permainan yang nggak bisa kita hindari. Kalau Anda coba menghindar, itu bukan berarti Anda menang loh. Justru, itu artinya Anda rela jadi pion aja di permainan orang lain. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, kita mau main nggak ya? Tapi, seberapa jago kita mau maininnya? Oke, pertama-tama kita harus paham dulu fondasinya. Jadi, buku ini melihat kekuasaan itu sebagai sesuatu yang amoral. Maksudnya, ya dia nggak baik, nggak juga jahat. Dia itu cuma alat. Analoginya persis kayak api deh. Bisa buat masak makan malam, bisa juga buat bakar rumah. Nah, kalau kita mau lincah di karir, kita harus ngerti banget sifat dasar dari alat yang satu ini. Dan ini poin yang penting banget buat dicatat ya. Menurut Green, menguasai permainan ini tuh bukan berarti kita jadi jahat. Bukan sama sekali. Ini lebih ke soal gimana caranya jadi pemain yang lebih efektif, lebih cerdik di arena manapun kita berada. Ujung-ujungnya, ini semua soal psikologi. Soal kemampuan kita membaca motivasi orang lain yang tersembunyi, terus pakai pemahaman itu buat mencapai tujuan kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian prakteknya. Kita mulai dari aturan-aturan yang paling kelihatan, yang ada di panggung utama. Maksudnya, ya semua yang mengatur reputasi dan penampilan Anda. Apa yang dilihat orang lain. Jadi, poin kuncinya tuh gini, kekuasaan Anda itu bukan cuma soal apa yang Anda kerjakan, tapi soal gimana kerjaan Anda itu dilihat orang. Pertama, reputasi itu ibarat benteng pertahanan Anda. Kalau kokoh, bisa melindungi Anda dari serangan bahkan sebelum dimulai. Kedua, Anda harus cari perhatian. Kenapa? Biar relevan. Di dunia korporat yang super rame, jadi hebat aja tuh nggak cukup. Anda harus kelihatan hebat. Nah, yang ketiga, bikin semua pencapaian Anda itu kelihatannya gampang. Ini bakal menciptakan aura kejeniusan, seolah-olah Anda emang lahir buat melakukan hal-hal besar. Nah, dari panggung utama, sekarang kita pindah ke balik layar. Di sini, kita ngomongin soal gerakan-gerakan taktis yang nggak kelihatan mata, terutama pas lagi berhadapan sama atasan atau menavigasi ruwetnya hierarki kantor. Nah, ini dia. Mungkin ini hukum yang paling penting dan sekaligus paling sering dilanggar di kantor. Kita semua kan pasti pengen bikin bos terkesan, ya kan? Tapi, ada garis yang tipis banget antara bikin terkesan sama bikin terancam. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat yang kiri, sikap yang merugikan. Ini terjadi kalau bakat Anda malah jadi ancaman buat atasan. Mungkin di depan Anda dia senyum, tapi di belakangnya dia merasa insecure. Nah, sebaliknya, lihat yang kanan. Sikap yang menguntungkan. Ini mengubah bakat Anda jadi aset buat dia. Anda bikin dia kelihatan makin hebat, dan hasilnya, dia bakal ngangkat Anda bareng-bareng sama dia. Dan sekali lagi, ini bukan soal jadi penjilat atau cari muka ya. Ini murni soal pemosisian strategis. Tujuannya cuma satu, memastikan bakat Anda itu dihargai dan jadi alasan buat promosi, bukan malah dianggap ancaman yang harus disingkirkan. Oke, sekarang kita sampai ke pertanyaan yang paling penting buat eksekutif modern. Gimana caranya kita pakai aturan-aturan ini buat membangun otoritas, atau kita sebut aja wibawa, tapi tanpa jadi manipulator yang licik dan dingin. Nah, ini dia tujuan akhirnya. Wibawa. Ini bukan soal kekuasaan mentah yang memaksa-maksa orang. Wibawa itu kondisi di mana tim Anda ngikutin arahan Anda karena mereka respect. Mereka hormat sama penilaian Anda, bukan karena mereka takut. Inilah pengaruh yang sesungguhnya. Yang awet. Tentu aja, nggak semua hukum di buku ini terdengar enak di telinga. Contohnya yang satu ini, hancurkan musuh Anda sepenuhnya. Wah, kedengarannya kejam banget ya. Dan jujur ini bagian dari buku yang bikin banyak orang jadi nggak nyaman. Dan ini pertanyaan yang sangat wajar. Gimana ceritanya prinsip hancurkan musuh ini bisa relevan di kantor zaman sekarang tanpa bikin kita dipecat? Nah, disinilah seninya. Kuncinya ada di interpretasi. Begini cara kita menerjemahkannya untuk dunia modern. Musuh di sini itu bukan teman semeja Anda ya. Musuh itu adalah masalah yang nggak selesai-selesai, risiko yang ngancam proyek, atau kompetitor di pasar. Dan menghancurkan itu artinya menanganinya sampai tuntas dengan tegas. Ini soal ketelitian strategis, bukan kekejaman personal. Terus, gimana dong cara praktisnya membangun wibawa bukan rasa takut? Nah, Greenedge nawarin beberapa langkah. Langkah pertama, sembunyikan niat. Maksudnya jangan reaktif, pikirin dulu beberapa langkah ke depan sebelum bertindak.
Kedua, bicara seperlunya. Ini bikin setiap kata yang keluar dari mulut Anda jadi lebih berbobot. Ketiga, menang lewat tindakan, bukan argumen. Nggak usah debat kusir, biarin aja hasil kerja yang ngomong. Dan yang terakhir, bertindaklah layaknya raja. Maksudnya hargai diri sendiri, tunjukkan kepercayaan diri, nanti orang lain juga bakal ikut menghargai Anda. Pada akhirnya, semua obrolan ini membawa kita ke satu refleksi penting soal kekuasaan dan etika. Di mana sih kita harus menarik garis batasnya? Dan ini mungkin hal paling penting yang harus kita ingat dari semua ini. Buku ini adalah peta, bukan kompas moral. Peta ini nunjukin banyak jalan yang pernah dipakai orang buat dapat kekuasaan. Ada jalan yang baik, ada juga yang jahat. Green nggak ngasih tahu mana yang benar atau salah. Dia cuma jelasin mana yang efektif. Pilihan etisnya, ya itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Jadi, saya tenggalin Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Di tempat kerja Anda, di mana sih batas antara strategi dan manipulasi? Apakah bikin atasan kelihatan hebat itu strategi cerdas atau sekedar cari muka yang manipulatif? Apakah bertindak tegas sama masalah bisnis itu ciri pemimpin kuat atau agresi yang nggak perlu? Garis batasnya itu ada, dan setiap dari kita, sebagai eksekutif modern, harus mutusin sendiri di mana kita mau berdiri.